Halo Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Panjilor, Ibu Siti Minaju SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Panjilor. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara diskusi visi guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Widawati, instansi saya di SMP Negeri 1 Mangaran. Saya sebagai pengajar praktik dari CGP Angkatan 10 di SD Negeri 1 Panjilor, yaitu Ibu Indah Syahadatina. Dan untuk mempersingkat waktu, saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu prakata dari kepala sekolah, kemudian yang ketiga diskusi penyampaian visi guru penggerak, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu prakata dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Panjilor. Kepada Ibu Siti Minaju, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yulinda Wati, SPD, yakni bersyukur bisa bertemu dengan Ibu. Kemudian yang saya hormati pula seluruh guru SDN 1 Panjilor, wakil khusus Bu Tina yang saat ini masuk di CGP Angkatan 10, ya, luar biasa. Oleh karena itu kita patut bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dipertemukan dalam menimba ilmu, ya, dari narasumber yang luar biasa, sehingga harapan ke depan nanti kita ingin ilmu itu bermanfaat untuk semuanya. Baik, Ibu Linda, saya ucapkan selamat datang di SDN 1 Panjilor, ya. Mudah-mudahan kehadiran Bu Linda ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Dan tak lupa saya juga nitip anak saya, Bu Tina. Ya, Bu Tina memang sudah bagus, tapi kalau dengan asal Bu Linda, insya Allah akan menjadi lebih bagus lagi, ya, sehingga nanti ilmunya bermanfaat tidak hanya untuk Bu Tina, tapi untuk teman-teman sejawat juga, dan lebih-lebih perubahan untuk sekolah kita. Dan judulnya hari ini itu luar biasa, diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Nah, otomatis sekolah kan kita juga punya visi, ya, punya visi misi tujuan sekolah. Dengan adanya diskusi ini, insya Allah nanti akan membawa perubahan di visi sekolah. Harapan kita begitu, karena nanti di bulan Juni kita itu selalu membuat KOS, ya, KUSP ini, di mana di dalamnya ada visi. Dan insya Allah visi yang didiskusikan hari ini, dibangun hari ini, membawa dampak positif pada visi sekolah di tahun pelajaran 24-25, ya. Jadi saya berharap teman-teman juga sinergi dengan apa kegiatan yang diberikan Bu Tina dan Bu Yulin hari ini, sehingga nanti hasilnya untuk kita semuanya, utamanya untuk sekolah kita ke depan, ya. Jadi nanti di dalam penyusunan KOS yang akan datang, visi Bu Tina ini sudah membawa perubahan di dalamnya, sehingga visi sekolah kita nanti akan lebih menukik pada tujuan, ya Bu, ya, dapat realisasi di kegiatan sehari-hari dan berdampak positif kepada terutama
siapa itu Bu Linda, tapi apa yang disampaikan Bu Linda kepada anak saya Bu Tina, juga kepada kita semuanya guru-guru SDN 1 Banjilor. Bu Linda, kapanpun Bu Linda kita welcome. Monggo silakan. Tadi Bu Linda sempat tanya juga, ada labnya komputer, ada. Insya Allah kalau Bu Linda mungkin CGP-nya 6 ya Bu Linda ya, bisa berdiskusi di sana. Silakan terbuka untuk teman-teman kita, karena insya Allah kalau kita memberikan kemudahan kepada orang, hidup kita akan dimudahkan juga. Mungkin bukan teman-teman yang kita mudahkan yang membalas, tapi insya Allah nanti akan didatangkan orang baik untuk membalas di saat kita mendapat kesulitan. Saya kira itu mungkin teman-teman bisa mengikuti sampai tuntas tapi saya mohon maaf karena saya juga punya tugas lain yang hari ini kebetulan bersamaan, jadi mungkin saya tidak bisa membersamai sampai selesai Bu Yudin ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat pada Bu Yudin. Mohon maaf, jadi kami harus meninggalkan ruangan ini ya Bu ya, sebelum selesai gitu. Bu Tina maaf sekali ya, waktu yang kita tatah sedemikian rupa ternyata juga masih ada kegiatan, karena memang kita kalau masih dinas ya tidak mungkin kita bisa program itu sesuai dengan kemauan kita, tapi semua itu diatur ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, tapi insya Allah sukses dan berhasil ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian prakata dari Ibu Kepala Sekolah, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan beliau nantinya dapat terwujud. Acara selanjutnya yaitu diskusi penyampaian visi guru penggerak dari Ibu Indah Syahadatina. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Indah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SDN 1 Banjilor, yang terhormat pengajar praktek CGP Angkatan 10 Bu Yundawati, yang terhormat Dewan Guru SDN 1 Banjilor yang sudah menyempatkan waktunya, terima kasih ya, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Ini adalah yang kemarin saya bagikan. Ini tentang saya. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Indah Syahadatina dari SDN 1 Banjilor. Pertama mulai ikut pendidikan guru penggerak ini saya cerita dulu sebentar. Mulai ikut guru penggerak itu di tahun 2022, tepatnya bukan di sekolah ini, tapi di sekolah saya yang lama. Saya di sini adalah guru pindahan yang sudah 1 tahun. Dan itu cerita saya. Nah ini saya mungkin diberi kesempatan untuk belajar lagi, makanya saya yang bisa masuk begitu dari 5 orang tadi. Terus kelas tentang saya, mungkin nanti ada di sini guru yang lain, dewan guru yang lain ikut program ini. Sampai saya ke Bu Linda, udah percaya enak, belajar gratis, pulang dapat gratis, dapat hadiah juga, dapat transport, pokoknya intinya dapat ilmu di sini. Saya belajar seperti ini juga baru pertama menurut saya, ini sambil belajar. Ini sekilas menurut saya, biar tidak tegang berdiri dulu ya. Mau berdiri, saya tahu ibu ini mau berdiri juga. Mau berdiri. Biar tidak tegang ya Bu, saya juga tegang ini. Langsung deh, ikutin deh. Mendapat
diskusi prakasa perubahan. Yang pertama adalah melalui diskusi ini peserta dapat meningkatkan kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid masa depan yang diharapkan. Yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya dengan tepat. Ini tujuan diskusi kita hari ini. Dari tadi bilang visi. Visi itu apa ya? Oh, keluar dari itu gambar saya. Visi itu apa? Kalian tahu? Visi apa? Visi itu adalah visi itu adalah suatu yang belum terjadi, namun kita yakini akan terjadi di masa depan. Visi itu digalakkan sebagai penunjuk arah yang akan memandu penjelajah mencapai suatu tujuan. Visi juga bisa diartikan sebagai mimpi. Bapak, Ibu pernah bermimpi? Kita sama-sama bermimpi. Hari ini kita sama-sama bermimpi tentang imajinasi murid masa depan. Jadi murid masa depannya yang Bapak Ibu inginkan seperti apa? Nah, ini adalah pertanyaan rumpang ya. Yang pertama adalah kita menginginkan murid yang seperti apa? Bapak Ibu punya polanya? Ada Bu. Ada. Kalau tidak ada polanya, monggo dituliskan di note ini ya. Nanti kalau sudah bisa ditempelkan di. Oh ya. Habis. Ya kan diskusi. Iya benar. Ini kalimat rumpangnya yang pertama, kita menginginkan murid yang seperti apa? Contohnya mungkin kita menginginkan murid yang cerdas, apa berkarakter, apa yang disiplin. Beranilah memimpikan murid yang seperti apa? Monggo. Ya, boleh. Yang panu ada suruh. Panu ada singkatannya. Panu katanya pantat mulut itu yang nggak boleh Bu Evi. Kalau itu. Jadi yang tidak ya, yang tidak panu, yang tidak kaget, yang tidak kurang. Monggo. Oh, ada lagi. Kalau sudah bisa ditempelkan di papan. Sudah Pak Dendi, monggo. Iya. Hah? Di sebelah sini dulu, satu ya Bu Tina. Satu saja boleh, banyak juga enggak apa-apa. Impiannya gitu kan seperti apa? Iya. Tidak panu. Rajin saya tahu. Mana kan kakak dibaca kok. Tidak boleh contekan ya. Kan kayak balai guru nanti. Murid yang cakep. Bagi kan kacaknya. Iya, satu. Orang udah kenal kan? Saya kan Yuli lah. Kemudian beda. Siap setengah. Iya. Dia dia cari itu dia. Oh, enggak gitu. Dia mau apa? Nah. Ini itu kan Mimpinya.
kasih mana nih? Jadi lihat pada. Yo, jadi coret ya musik. Iya, harus begitu. Kau megang buku dulu pada awal. Sudah, Pak Dendi? Belum bu. Tenang lagi. Tidak. Monggo. Tidak mau. Tempel. Ya sudah Pak ya, biar tak ambil. Budaya yang sama, berakhlak mulia, cakap, disiplin, bertanggung jawab, berkarakter, berakhlak. Nah ini ada yang beda satu. Nyanyinya Pak Faisal sepertinya ini. Mungkin dibantu Pak Faisal. Inginnya murid yang seperti apa? Yang ini yang mengikuti zaman yang sekarang, yaitu mengerti sama teknologi, IT, itu mengikuti zaman itu. Dan yang penting memiliki akhlak yang baik dan berbudi pekerti yang ibadah. Terima kasih. Ya, itu adalah mimpi dari Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kalimat numpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, contohnya ini ya, insan yang unik. Boleh? Apa itu ditegas? Itu. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa murid adalah apa? Misalnya seperti kertas kosong. Bawa kan ya Pak? Katanya bawa kan? Oke. Kita percaya bahwa murid kita itu adalah apa? Misalnya seperti kertas kosong yang harus kita tulis, kita isi, atau penuntut, atau insan yang unik. Punya Pak Dendi. Murid itu adalah masa depan kita. Ada di mereka. Mulai. Terserah dengan guru. Murid itu dengan kita. Terima kasih sudah. Oke. Kalau yang berikutnya Pak, udah nanti ya. Diganti ya. Apa ya? Bukan urusannya Bu, nggak apa-apa. Lu jarang mana? Itu kamu. Kalau mau nempel titip kan nggak apa-apa, mau titip. Sangat butik sih Bang masuk ini. Nggak apa-apa, panjang. Kita lagi orang Untuk tangan tak oleh itu. simple aja. Ya. Masa kalau kan jadi Ini ada yang memiliki karakter. Saya tertarik dengan Pak Sandi panjang. Boleh? Bukan. Oh, ini dia. Oh, mau dibaca di sini Pak Sandi? Nah,
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Tina memberi pertanyaan atau penjelasan. Kita percaya adalah murid adalah. Kita percaya bahwa murid adalah. Tidak tahu ya apa yang benar pada. Di sini saya itu mempunyai pencerahan. Jadi murid itu adalah semua makhluk adalah manusia ya, semua manusia yang kita namai manusia yang mempunyai kodrat dan hakikat yang sama. Jadi mereka itu berhak memiliki masa depan yang lebih baik dan cerah. Di mana peran kita sebagai pendidik itu harus ya membantu mereka biar lancar, membantu membuat masa depan para pendidik, para murid kita itu mempunyai masa depan yang lebih baik. Jadi peran kita sebagai guru itu menuntun layaknya bagaimana anak-anak didik kita itu mempunyai masa depan yang lebih baik dengan cara harus mengkorek atau membangun sesuatu yang ada di dirinya, entah itu dari sifat, entah itu dari karakter dan sebagainya. Itu. Terima kasih. Intinya mengenali bakat minat Allah sudah membuat Pak Sandi mengenali bakat minat murid gitu berarti. Terima kasih. Untuk kalimat tumpang yang ketiga. Oh iya, tidak boleh. Iya, terbalik. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kalimat tumpang yang ketiga lagi mana yang ketiga? Di sekolah kita mengutamakan apa? Itu ada contoh satu, pendidikan yang seperti apa? Misalnya pendidikan yang berkarakter atau berpihak kepada murid atau seperti apa? Keinginan bapak ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa? Pendidikan yang seperti apa? Ini sebagai pendidik ya. Ini tentang murid impiannya seperti apa? Sudah, suruh maju dah. Depan dah. Panu ke atas kurang lah. Bisa dibedakan. Ada yang mengutamakan kebutuhan belajar murid, ada yang harus memahami karakternya. Generasi memilih kecakapan hidup, berakhlak, berpusat pada murid, mengutamakan pendidikan yang berkarakter, pendidikan berkarakter juga. Coba Bujan, maksudnya nih Bujan seperti apa? Ya. Kalau tak bosan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya dari
cita-cita pendidikan yang berkarakter bagus lah ya. Kita harus mengutamakan kebahagiaan, keselamatan sesuai dengan potensi masing-masing anak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Bujang bersama. Pendidikan yang berkarakter. Lanjut untuk kalimat penumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Mereka adalah umat beragama yang seperti apa? Belajar ada suatu apa? Iya. Karena ini keinginan Bapak Ibu, impian Bapak Ibunya seperti apa? Isi tadi kan impian, ini maksudnya impian Bapak Ibu menjadi murid yang seperti apa? Nanti jujur ya Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, apalagi ada wali murid di sini ya, mereka sadar betul bahwa Ayo, yang paling murid ini bisa menjawab. saya tidak jawab. Belajar adalah suatu kebutuhan, misalnya apa mereka adalah insan yang seperti apa. Tidak lah, santai. Iya, santai. Kan diskusi ini. Contohnya, mereka adalah umat yang beragama, atau belajar adalah suatu kebutuhan apa? Kalimat keempat belum selesai. Ada beragama ya. Bapak, murid itu harus menyadari bahwa masa depan itu memerlukan pendidikan yang baik. Jadi fokuskan. Jadi siswa itu harus mempunyai masa depan dan kuncinya itu adalah pendidikan. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan untuk masa depan itu yang difokuskan. Harus Kalau yang itu mereka ada untuk beragama. iya, itu selain itu. Kalau setiap manusia harus melihat karakter. Di sampingnya harus memahami bahwa pendidikan itu masa depan. Berarti Ada satu kebutuhan hidup. Pendidikan Akhlaknya menerapkan pembelajaran yang disiplin. Untuk mencapai sekolah yang diimpikan dan diidamkan. Ada lagi yang belum? jawabannya kok tak ribet. Sudah ya. Ada yang belajar adalah suatu kebutuhan setiap manusia. Belajar adalah suatu kebutuhan hidup. Belajar adalah kebutuhan dasar untuk menggapai cita-cita. Murid mempunyai impian yang berbeda. Jadi dengan belajar, murid dapat mengembangkan dan mengembangkan rasa dan bakat dan minatnya. Saya tertarik dengan punyanya Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah suatu kebutuhan Manusia. kebutuhan dasar untuk menggapai cita-cita. Begitu. Terima kasih. Kebutuhan dasar untuk menggapai cita-cita. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Terakhir ini. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa itu? Untuk apa? Ada salah satu contohnya. Melaksanakan pendidikan yang seperti apa? Menerapkan pembelajaran yang seperti apa?
gampang. Kok emak ada yang Makan pakai? panjang nih bang. Lek, emak lek bener dia toles perak mati. Bila hidup, Satya mati. Mana tadi anak rokok? Tak selalu ikutin kan? Nanti dong jadi bang. Hidup tadi disuruh saya kayak Hidup nggak ada ya bapak. Iya, anda kok lancar lagu Tina? Mana yang pada waktu itu menjadi Bukan, kalimat lengkapnya yang ada di atas. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yang apa atau melaksanakan pendidikan yang seperti apa yang bapak harapkan. Tidak apa menerapkan pembelajaran yang benar biasanya bukti dan harus terjaga. Untuk apa? Kita jawab dulu. Masih Pak? Tadi hidup Pak, saya Pak. Ya kan, dong. Saya jadi teman saya di Pak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk aktif, inovatif, kooperatif, menerapkan pembelajaran yang bersifat pada siswa. Menuntun dan memberikan pendidikan yang baik, berkarakter, berakhlak mulia, menerapkan pembelajaran yang disiplin. Untuk mencapai sekolah yang diinginkan dan diidamkan. Dan itu ya, Jadi belum. Akores kan? Oh, mau baik banget ya. Kurang lagi ya? Ada kopi. Bu, jawabannya pertanyaan saya jawab penting dia. Maju, menerapkan maupun pelajaran Pancasila berprestasi siswa. Untuk Pak Evan, maksudnya dari jawabannya dari apa? Jelaskan. Maju Pak. Berdiri semua. Ketika ya anak. Ya, tidak soalnya. Yang di atas ya Bu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju, melaksanakan pendidikan yang kaya yang berpusat pada siswa yang menyenangkan lah pokoknya. Sama-sama senang, guru senang, murid senang. Soalnya di sini ada rokan ya. Terima kasih. Berarti ingin menerapkan yang berpelajaran Pancasila P5 gitu. Yang pembelajarannya yang berpusat pada siswa, yang student center. Betul ya? Pancasila P5 gitu. Yang pembelajarannya yang berpusat pada siswa, yang student center. Betul ya? Kasih fokus dulu untuk Pak Ibu. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Ini sangat aja Pak. Apa mungkin pendidikan adalah apa? Setiap anak itu apa? Atau pembelajaran yang bagaimana? Saya pakai pink. Tidak ada yang bunyi. Ada kembang. Ini terakhir kan? Ada kembang. Itu ada gambar-gambar yang
seperti itu yang Setiap diberikan. anak itu Nah, dan warga sekolah, warga itu ada guru, ada kepala sekolah, ada wali murid dan warga sekolah. Kita ulangan kok Pak, jangan lupa. Ada penjajah. Ayo ada. Apa? Tolong dibaca Bu, biasanya Bu. Iya, setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Seperti itu. Kemarin dulu mau saya tuh daripada di sini. Ya, sebenarnya ragil, bisa naden. Ini ya. Potensi dan bahkan minat yang berbeda. Asik ya. Benih nomor haka ya. Wancok. Udah dipotong luang tong rawan. Orang serius. Bahwa Pendidikan kemajuan pendidikan yang baik, pendidikan yang baik. Tidak tahu masa detik-detik. Dan inovatif. Pendidikan yang baik dan inovatif sangat membantu sekolah cuman pesan itu aku dia lah. dalam kesuksesan dan visi dan misi. Woi, seorang kemana nala lah kemajuan pendidikan yang baik dan inovatif. Tinggi hajar. Salah satu bantu sekolah dalam kemajuan sekolah ini bantu sekolah. Dalam kemajuan sekolah. Iya. Agar masyarakat atau orang murid percaya bahwa Hebat lah sih kalau ucap Oh iya ya, raja ya. Iya iyalah. Cukup mau saya sama bolehnya. Bu, berdiri dulu. Saya Jadi video, dia bilang sama aja. Siap. saya video tak jadikan status. Weh, aku ampun, orang saya ampun. Pak tepak deh. Sampai. ada yang pendidikan proses pembelajaran memiliki kemampuan yang berbeda, aktif inovatif, banyak yang aktif inovatif ini. Kreatif, ya, menyenangkan. Jadi pembelajaran yang harus ditempuh setiap individu. Yuk, pada ini. Ini sudah dikatakan. Oh, Pak ini mau menyampaikan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Tepuk tangan, di tangan tangan. Tepuk tangan. Kita dan keluarga sekolah ini paham bahwa jadi saya memilih pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu yang kita ajarkan kepada siswa, tidak hanya pembelajaran saja, tapi akhlak dan kepribadian yang kita ajarkan agar menuntun siswa menjadi lebih baik. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Bapak, kita mau Ustaz. terima kasih berarti pendidikan yang siswa itu berakhlak. Gini, lanjut. Sudah. Sudah. Intinya kesimpulan dari kalimat rumpang tadi apa? Kita menginginkan peserta didik yang berkarakter, jadi berakhlak mulia, terus memiliki iptek tadi, kemampuan iptek. Apa lagi Pak? Memahami bakat minatnya, gitu kan Ge? Itu ada sudah. Apakah
bertakwa, berkarakter, cerdas, kompetitif, serta memiliki kecakapan hidup. Ini adalah visi dari sekolah SDN Negeri 1 Panjilor. Nah, bertakwa ini indikatornya. Bertakwa adalah memiliki dan menerapkan sikap beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk ke dalam akhlak mulia dan bertakwa ya. Terus yang berkarakter memiliki dan menerapkan sikap kebinekaan global, memiliki dan menerapkan sikap mandiri, memiliki dan menerapkan sikap bergotong royong. Ini ikut ke berkarakter. Memiliki dan menerapkan sikap bernalar kritis. Cerdasnya ini memiliki keunggulan dalam prestasi akademik dan non-akademik. Kompetitifnya atau mampu bersaing ini memiliki dan menerapkan sikap kreatif. Kecakapan hidupnya memiliki keterampilan mengelola kearifan lokal desa Panjilor dalam mengembangkan kecakapan hidup. Jadi sesuai deh dengan visi sekolah kita. Antara visi yang dibuat dengan visi sekolah yang sudah sesuai atau belum dengan impian kita. Sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai. Hanya tadi tambahan dari Pak Faisal kalau nggak salah tentang IT. Berarti menerapkan IT. Kalau sudah sesuai, kita lanjutkan ke prakasa perubahan. Prakasa perubahan itu adalah prakasa atau langkah awal untuk memulai perubahan di sekolah. Prakasa perubahan adalah langkah awal untuk memulai perubahan di sekolah. Perubahannya seperti apa? Nah ini, salah satunya dengan cara memanfaatkan aset yang sudah ada di sekolah. Aset yang sudah ada di sekolah yang pertama adalah sumber daya manusianya, yaitu murid, guru, kepala sekolah, dan orang tua. Apakah sudah bisa mencerminkan visi yang dirumuskan? Dan ini misalnya, ibu berkeinginan murid yang disiplin dan sopan terhadap guru, atau guru yang ramah anak datang tepat waktu, atau sudah seperti ini? Atau mungkin orang tua yang mau menemani siswa belajar di rumah. Jadi semua sumber daya manusianya semua ikut berkolaborasi dalam memajukan atau menerapkan visi yang tadi sudah dirumuskan. Terus aspek yang kedua adalah tentang sarana prasarana dan tadi ada tambahan dari Pak Faisal ya, perkembangan IT. Belajar memakai ini Pak, maaf ya. Ini tentang sarana prasarana dan perkembangan IT pada zaman sekarang. Apa sudah mencerminkan visi yang sudah dirumuskan? Misalnya melalui teknologi yang sekarang berkembang, siswa diharapkan lebih mengutamakan IT-nya ya. Jadi pembelajarannya bisa melalui IT. Misalnya ada PR, mereka langsung bisa mencarinya di Google. Memanfaatkan WA, chat untuk komunikasi. Atau pembelajaran yang dilakukan dulu sudah bervariasi. Metode-metodenya yang digunakan sudah bervariasi atau belum. Ini semua rencana strategi apa untuk mewujudkan prakasa perubahan itu terdapat pada Bagja. Caranya melalui pendekatan Bagja ini saya juga baru tahu setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya cuma dengar Bagja, tapi tidak tahu Bagja itu apa. Saya baru tahu di sini. Bagja yang pertama ini B, dari B buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali intinya tadi seperti yang Bapak Ibu lakukan, terus jabarkan rencananya dan atur eksekusinya. Nah, Bagja yang pertama membuat pertanyaan. Jadi seperti tadi, karena kita tadi ketambahan dengan yang IT, jadi pertanyaannya bisa mengenai IT atau kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di kelas untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam pemanfaatan IT. Nah, seperti itu. Mengoptimalkan kerja LCD-nya, proyektornya yang ada di kelas atau aktif di WA grup kelas. Ini kita kebetulan SDN 1 Panjilor ini sudah punya
3 kelas, ya. Serang apa saja, mengaktifkan WA-nya, WA grupnya, bisa bertanya tentang teman sejawat yang mungkin masih belum mengoptimalkan proyektornya, bisa bergantian menggunakan ruang aula atau ruang komputernya. Terus baca yang kedua, hanya ambil pelajaran. Kita dapat mengambil pelajaran kelas, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini. Ini yang buat kalian. Pertanyaan yang muncul seperti ini. Kegiatan apa yang sudah dilakukan di kelas untuk meningkatkan kemampuan dari siswa? Nanti katakan pengembangan IT ya. Terus ada lagi G, gali mimpi seperti tadi. Jadi mengetahui mimpi-mimpi bapak ibu. Dari situ kita berprasangka perubahan yang akan terjadi di sekolah. Jabatan rencana. Setelah menggali mimpi apa rencana seterusnya untuk prasangka perubahan tadi agar sekolah itu bisa berubah. Ini contoh pertanyaannya dulu. Dan yang terakhir, ini ini juga teknologi ya Pak. Kalau misalnya benar diarahkan untuk pembelajaran yang benar, tidak hanya joget-joget saja bisa untuk menambah ilmu pengetahuan anak. Yang terakhir adalah atur eksekusi, bagaimana cara kita melaksanakannya. Contohnya ini, mengajak siswa, rekan sejawat, kepala sekolah dan orang tua untuk mendukung kegiatan yang kita laksanakan. Dari situ mungkin mimpi selanjutnya akan berubah menjadi seperti ini. Terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berkarakter cerdas, kompetitif, serta memiliki pencapaian hidup melalui pemanfaatan teknologi. Tadi yang muncul kan kalau berkarakter sudah, tadi bertakwa sudah, kompetitif sudah, pencapaian hidup sudah. Ini mungkin ya melalui pemanfaatan teknologi. Saatnya berpantun. Ada yang ditanyakan ya Pak? Ada yang ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan yang mau terima kasih pada sudah. Oke, kalau ada yang ditanyakan monggo. Mungkin Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus dengan ibu ya. Ibu siapa? Ya. Ya. Selepas dari visi dan misi, kita akan memang dalam umurnya adalah penuntunan ya Bu ya. Penuntunan agar peserta didik itu menjadi mempunyai arah, perilaku dan pendidikan yang lebih baik untuk masa depannya. Gini Bu, untuk penanganan murid, jadi yang paling susah menurut saya itu adalah penanganan murid waktu pembelajaran. Masalahnya di dalam pembelajaran itu banyak siswa yang beraneka ragam karakternya. Saya punya murid Bu, ini saya sambil curhat ya. Punya murid itu di kelas itu apa tuh tidak nulis, tidak pernah ngerjakan tugas, tidak pernah ngerjakan PR, cuma berteriak. Ada. Saya juga tidak paham. Saya sudah konsultasi ke orang tuanya, wali muridnya sudah. Tidak ada perubahan. Sampai sekarang tidak ada perubahan. Saya coba dengan apa? Sistem pendekatan. Jadi mungkin itu capek terlalu. Saya kalau tugas kadang 10, mungkin terlalu banyak. Saya coba dengan satu, pokoknya nulis dah agar apa? Ketertarikan mungkin ya. Ketertarikan materi mungkin. Saya bedakan sudah Bu. Apa yang dia mau saya turuti, tapi tetap tidak berubah. Tidak mau nulis anak ini sampai sekarang. Kalau mau saya panggil muridnya sekarang. Cuma di kelas dia diem. Dia mungkin apa ya? Takut disuruh nulis. Jadi dia diem. Tapi kadang berteriak. Ini banyak contohnya. Guru-guru apa itu Pak? Guru-guru untuk yang selain wali kelas ngajar juga sama. Bagaimana cara menanganinya dulu? Mungkin punya metode yang gitu. Soalnya yang sangat-sangat aneh Bu. Saya juga bingung saya. Soalnya anaknya tidak mau menulis, tidak mau menjadikan PR, tapi dia diem. Kalau saya nerangkan, dia diem mendengarkan, tapi
tidak menulis. Tidak tahu. Ya kalau saya tanya melalui keluarganya, apa mungkin banyak problem mungkin ya, kurang paham saya. Apa mungkin kurang motivasi dari keluarganya, kemungkinan seperti itu. Tapi saya coba untuk pendekatan apa tetap bagaimana, mungkin ada cara. Terima kasih Bapak Sandi, saya jawab ini juga dulu. Jadi saya menambahkan. Untuk model seperti itu, pertama kita sebenarnya sebelum masuk ke kelas atau periode awal sebelum masuk kelas kita melakukan asesmen awal, Pak. Asesmen awal itu tujuannya untuk mengetahui bakat dan minat anak. Jadi memang tidak bisa dipaksakan. Kalau anaknya suka dengan pembelajaran menulis atau mendengarkan, ya mereka mendengarkan memakai cara seperti itu. Kalau misalnya mereka itu memang suka lihat video, ya kita pembelajarannya dengan metode lihat video atau visual. Ya memang kita ya mau menuntun, karena sebagai guru itu memang menuntun gitu. Itu yang pertama, langkah awalnya menggunakan asesmen awal. Yang kedua, nanti kalau saya ikut guru juga ada, ini sama belajar ya, Pak, saya juga belajar. Ada restitusi namanya. Itu untuk masalah yang akan dihadapi. Ada restitusi namanya. Oke. Itu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ada tahap-tahapannya. Jadi memang benar, Pak, kita harus untuk pertemuan selanjutnya ya, restitusi. Ya Pak, ikut ya Pak. Siap. Ikut. Siap. Ikut angkatan selanjutnya. Nah itu sebentar lagi Pak. Mungkin Bu Yuni mau menambahkan. Kalau mikir saya, penting kan? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Bapak siapa tadi? Bapak Sakti ya. Ada satu murid ya. Belum banyak murid ya Pak ya. Satu murid yang demikian. Jadi dia ketika dijelaskan, tapi ketika ada tugas atau apa teriak-teriak ya Pak ya. Iya betul ya. Betul. Ya, benar, saya nambahin saja di sini, benar kata Bu Indah. Nanti Bapak Ibu akan bertemu lagi dengan Bu Indah di implementasi budaya positif. Nah, di situ banyak manfaatnya selain yang benar yang tadi Bu Indah katakan bahwa kita sebelum awal biasanya tahun ajaran baru kita mengadakan asesmen awal, baik yang untuk siswa baru ataupun siswa yang naik tingkat, karena kan pindah kelas, pindah wali kelas kalau SD. Jadi kita tidak tahu kemampuan anak tersebut itu di awal seperti apa. Dari itu kita ketahui dulu anak ini punya bakat di mana, kemampuannya sampai di mana. Karena setiap siswa itu memang berbeda. Tidak mungkin kita sama ratakan ketika di kelas 1 SD dari TK ada anak yang sudah bisa membaca dan ada anak yang belum bisa membaca. Nah, kita tidak bisa langsung memberikan soal yang menugaskan mereka untuk membaca. Jadi kita ada penanganan khusus, nanti akan lebih diulas lagi oleh Bu Indah di implementasi budaya positif. Benar kata Bu Indah tadi ada segitiga restitusi. Bapak Ibu juga akan mengetahui bagaimana cara menghadapi siswa menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kemudian di situ juga Bapak Ibu akan mengetahui posisi kontrol manusia. Kemudian kebutuhan dasar. Biasanya anak yang seperti itu punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi ya Bu Indah ya. Nah itu nanti akan diulas oleh Bu Indah di budaya positif. Jadi sekarang kita fokus pada visi dari guru penggerak diskusinya dulu. Mungkin dilanjut Bu Indah. Terima kasih Bu Yuni. Sudah Pak? Mungkin ada yang menambahkan? Langsung ya. Ini saya punya lalu. Duduk ya itu. Saya punya pantun, punya pantun. Punya. Oh, di sini ya. Oke. Yuni dia ada. Kesimpulan dari yang tadi belajar tentang visi dan prakasa perubahan. Visi itu adalah apa tadi Pak? Visi itu adalah mimpi yang bakal akan tercapai. Jadi kita berangkat dari mimpi untuk menciptakan budaya sekolah seperti apa nantinya. Dan prakasa perubahan itu adalah langkah awal kita untuk menuju ke mimpi tersebut, ke visi tersebut. Seperti itu. Nah, saatnya berpantun ya. Buah jambu, buah stroberi. Ambil jambu, pakai galah. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada nasinya. Baik, terima kasih kepada Bu Indah. Demikian tadi Bapak Ibu diskusi kita pada penyampaian visi dari guru bergerak. Ternyata sudah sesuai guys, sudah selaras antara visi dari yang ingin Bu Indah laksanakan di sekolah dengan visi sekolah. Tadi ada tambahan ya, apa itu melalui IT. Jadi penerapannya nanti akan melalui IT. Visi sekolah yang diterapkan melalui IT semua ya. Jadi tadi yang berkarakter, mulia, berbasis IT nanti semuanya Bu Indah. Jadi sudah sesuai. Baik, semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Indah Sahadatina dari visinya yang akan dilaksanakan di sekolah dapat terimplementasi dengan baik. Sekian mungkin dari kami. Apabila ada salah kata atau tutur kata juga sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau berkenan hadir di sini mengikuti diskusi penyampaian visi guru bergerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.